Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ansor TV. Setelah hampir beberapa minggu dan beberapa bulan, kami kembali dalam setting podcast, ngobrol santai dengan kader dan tentunya juga dengan tema-tema yang terbaru. Kali ini sesuai dengan judul temanya, pahlawan di era pandemi. Karena itu, kali ini di depan saya ada sahabat Aris yang mana beliau dalam era pandemi ini adalah salah satu dari ribuan orang yang terlibat dalam kerelawanan kedaruratan COVID-19. Selamat datang Dan Aris. Nah, sebelum kita ngobrol dengan Dan Aris, saya ingin memberitahukan kepada sahabat sekalian bahwa sudah 1 bulan ini Kota Surabaya membuat satu kegiatan partisipasi masyarakat yang bernama Surabaya Memanggil. Nah, dalam kegiatan tersebut kami dari Ansor Banser diminta oleh Pemkot Kota Surabaya untuk terlibat aktif. Dan salah satu kegiatan yang kita terlibatkan adalah 1, ekor ambulan, yang kedua pemulasaran jenazah, dan yang ketiga adalah penanganan tenaga medis. Jadi 3 kegiatan tersebut yang diminta oleh Pemkot kepada Ansor Banser Kota Surabaya dalam kegiatan kedaruratan COVID-19. Nah, sahabat Aris ini atau Dan Aris, karena prosesnya berada di Banser, maka beliau ditempatkan menjadi driver ambulan. Selanjutnya nanti kita ngobrol-ngobrol dengan beliau dan bagaimana cerita-cerita kerelawanan yang sudah beliau lakukan selama hampir 1 bulan ini. Selamat datang Dan Aris, bisa diperkenalkan kepada sahabat-sahabat yang ada di rumah, dengan siapa dan dari mana, kemudian apa tugas yang dilakukan selama relawan kedaruratan selama 1 bulan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aris dari PAD Kecamatan Butan. Bisa ngadep. Saya menjadi relawan, merasa saya terbangun jiwa saya ini. Emang saya penanganan di relawan mulai tahun 2001, waktu bencana di Pacitan dan juga di Lombok kemarin. Ditambah lagi di tanah kelahiran saya, Kota Surabaya. Kalau boleh tahu kajian dengan mengatakan bahwa dengan pernah berproses menjadi relawan, bukan hanya di relawan Surabaya Memanggil atau relawan kedaruratan COVID, tapi ada juga. Bisa diceritakan nggak apa kejadian ketika Anda menjadi relawan, musibah apa? Ceritanya singkat saja ya. Ya. Waktu di Pacitan, saya ditunjuk oleh Ketua PW Ansor Jawa Timur untuk mengatur anggota yang berdatangan di Kota Pacitan. 1, untuk menaruh tim ke desa-desa itu selama 2 bulan. Dan juga waktu di Lombok, saya membawa logistik selama 10 hari. Waktu pulang, saya naik kapal dari Lombok menuju Kota Surabaya, Tanjung Perak. Sempat terjadi gempa susulan waktu di tengah laut.
itu aja kita sempat ngeri, pasrah, berdoa terus ini semua satu kapal semua kru kapal juga sempat berdoa dan sambil azan juga seperti itu. Oke. Dan alhamdulillah balik dari Lombok kemudian balik lagi ke Surabaya, alhamdulillah selamat, pulang dengan selamat dan masih bisa bertemu dengan kita dan masih bisa merekam podcast bareng bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain dan terutama keluarga. Nah, kali ini karena pengalaman dengan yang sangat banyak di bidang relawanan dari Pacitan dan apesnya, saya bilang apes karena memang ya bagaimana lagi jiwa relawan itu muncul ketika hadir sebuah musibah. Kita tidak ingin selalu ada musibah dalam tiap tahun atau mungkin tiap 5 tahun. Kita ingin hidup damai, tenang, tidak ada musibah. Nah, di era pandemi ini, apa alasan jenengan tiba-tiba mendaftar? Karena prosesnya kan jenengan tiba-tiba menghubungi saya, ya kan? Menghubungi saya dan bisa itu tidak saya dalam partisipasi kerelawanan. Bisa diceritakan nggak? Apa alasan kok tiba-tiba menghubungi saya? Karena tahu sendiri kan relawan itu seperti apa, maksudnya susah payahnya, apa namanya, melihat kengerian. Bisa diceritakan? Kalau untuk terpaginya itu emang dari saya sekolah SD di Pramuka itu sudah ingin menjadi relawan sebaik-baiknya. Dan kemarin waktu Surabaya memanggil, saya merasa terbangun lagi, jiwa raga saya merasa terbangun lagi. Dan juga saya langsung menghubungi selaku Kasatma PT DP Ansor Surabaya. Saya tidak menyalahi aturan dari organisasi saya sendiri. Itu yang saya sampaikan untuk sahabat-sahabat, kalau bisa satu komando. Berjalannya instruksi dari Komandan Basarnas Kota Surabaya harus dituruti, apa permintaannya Komandan Kota Surabaya, kita harus patuh. Seperti itu aja. Ya, jadi saya mau cerita basic kronologi tiba-tiba analis, ya. Karena ketika saya diminta ketua Ansor untuk menghadiri rapat koordinasi dengan pihak wali kota perihal partisipasi warga, yang akhirnya kemudian muncullah nama Surabaya memanggil. Dan saya mengabarkan kepada sahabat-sahabat yang lain yang ingin berpartisipasi, silakan menghubungi saya. Dan Aris adalah 10 orang pertama yang tiba-tiba menghubungi saya, menawarkan diri untuk saya siap dan memilih sebagai driver ambulan. Akhirnya saya tahu nih dari cerita Aris tadi bahwa di kerelawanan yang lalu beliau mendapatkan tugas sebagai pilot. Maka ya tidak mengherankan kalau dalam kerelawanan kali ini dan Aris memilih sebagai driver karena memang pengalaman yang berkata. Jadi begitu bensinnya dan Aris yang menghubungi saya 10 orang pertama dan salah satu orang yang masih bertahan. Jadi ada beberapa sahabat yang mendapatkan tugas sebagai driver seperti Aris, tapi tidak bisa melanjutkan karena memang ada kesibukan dan banyak hal yang lain. Nah, saya mau tanya dengan Aris, apa kesan pertama ketika menjadi driver ambulan? Karena sebelumnya kan belum pernah. Nah, jadi apa kesan pertama bisa diceritakan pada sahabat-sahabat yang mungkin belum pernah naik ya? Ini kan newbie.
supir ambulan. Bisa diceritakan kesan pertama dan pengalaman apa yang dirasakan saat itu? Kalau untuk perasaan takut saya insya Allah tidak, juga terbiasa lah. Kalau masalah mayat dan juga sakit itu sudah terbiasa. Kalau kita silakan. Kesan pertama supir. Kalau untuk pesan pertama supir itu waktu kita kirim ke Bapak Jerawat itu halangannya banyak. Kalau kita masuk pagi itu di tengah perjalanan mesti ada rintangan lah, penghuni jalan itu suruh mikir ya nggak mau. Itu yang kita sesalkan untuk penghuni jalan. Kalau ada peta berbunyi itu harus dikasih jalan lah. Yang mengangkut jenazah atau tidak, orang sakit atau tidak itu harus kasih jalan. Soalnya untuk relawan driver ambulan itu ya juga capek. Nggak syukur main ugal-ugalan, bukan, kita taat aturan lalu lintas. Kalau kita sudah kirim jenazah, kita lampu merah harus berhenti, rotator harus matikan. Kita yang punya aturan seperti itu. Tapi apakah sebelumnya pernah mengendarai ambulan? Karena tentunya beda tuh mengendarai ambulan. Karena tadi dengan bilang ada rototer atau wiu-wiu. Sahabat-sahabat tidak tahu rototer itu wiu-wiu. Kan itu beda. Mengendarai logistik di daerah-daerah wilayah bencana, terus dari perkotaan, terus yang dikendarai ambulan. Apakah ada sesuatu yang pastinya berbeda loh? Nah, itu bisa diceritakan nggak kepada sahabat-sahabat? Alhamdulillah, insya Allah saya masih ingat waktu pelatihan dikasih arahan oleh Polantas di Polda waktu saya menjabat Wakasat Polantas Jawa Timur selama 2 periode. Insya Allah saya masih ingat peraturan lalu lintas. Apa saja bisa dijelaskan? Terutama kita mengawal ambulan, kita pakai roda 2. Seharusnya kita nggak usah terlalu kencang jalannya, ya normal aja. Yang penting kasih jalan, mencari jalan, dan juga kalau ada lampu merah itu jangan diterjang dulu, kita lihat haluan seperti itu. Kalau ada polisi kita ikut nerjang apa-apa. Kalau polisi yang instruksikan jalan, kita jangan menerjang, berhenti dulu aja. Alhamdulillah kita tidak hanya kehadiran sahabat Aris, dan kali ini kita juga kehadiran dari pihak perwakilan dari pihak pemerintah. Ini dari dinas sosial. Selamat. Halo Pak. Pak Edi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Jadi kita kehadiran dari Dinsos yang diwakili oleh Pak Edi. Pak Edi. Kali ini kita juga kehadiran tamu dari pihak pemerintah yang mana diwakili oleh Dinas Sosial. Kehadiran Bapak Edi Suwanto lagi. Siswanto. Si penanganan parkir listrik. Betul lagi? Ya, betul.
Betul Dan sekali. ambulan. Ya, betul. Ya, ambulan ya. Di penanganan fakir miskin dan ambulan. Bukan dan ambulan sebenarnya cuma hanya penanganan fakir miskin aja. Untuk ambulannya itu kan juga masuk di ranahnya situ aja. Ya. Iya Pak, saya tadi itu ini Pak, apa namanya, searching Pak, googling ada efek itu apa fakir miskin. Oh, tentang ambulan. Kameranya bisa bicarakan Pak? Ya. Langsung aja ini, langsung. Sudah. Ya. Ini sudah direkod nanti jadi sama teman-teman Pak. Oh, Ya. Oke, siap, Pak. Sebelumnya Siap. saya ini. Jadi sebelumnya Pak Edi Suswanto ini adalah Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin. Tapi karena pandemi ada tambahan tugas. Betul nggak? Enggak, bukan. Enggak. Jadi Oh, iya, memang Pak. sudah lama untuk ambulan itu nempel di kegiatan saya. Jadi sudah kurang lebih ada 4 tahunan sudah nempel di kegiatan saya. Jadi bukan saat pandemi saja, tapi sudah lama untuk mengatur terkait dengan ambulan ini sudah lama. Jadi mulai tahun 2017. Jadi saya sudah terkait dengan ambulan ini juga 2018 ya, 17, 18 menginjak ke 18 itu. Jadi untuk penanganan ambulan ini memang sudah nempel di kegiatan saya terkait dengan penanganan fakir miskin. Pada awalnya memang untuk ini diperuntukkan untuk teman-teman atau fakir miskin saja, tapi kita dengan ada perubahan waktu akhirnya banyak yang membutuhkan ambulan itu sendiri gitu. Bisa didengar nggak? Pak Edi, warna kameranya agak ke bawah. Iya. Oke. Jadi kelihatan separuh. Kalau Iya. bukannya bilang agak ke bawah. Udah ya, udah kelihatan. Ini pakai kamera 2 ini. Iya. Ada kiri, ada kanan. Ya. Jadi ini Pak, kita mau tanya-tanya. Apa Oh, sih Pak silakan. SPM? Maksudnya Pak Edi, sebelum pandemi dan setelah pandemi. Tentunya beda. Oke ya. Nah, panjang sekali ini, lumayan mungkin saya ceritakan terkait dengan PFM ini ya. Tapi mungkin ada batasan waktu juga. Tapi semuanya kok ada pada hanya background saja ini. Iya. Ya, maksudnya background saja ini Pak GP Ansor dari himpunan alumni apa itu ya. Iya. Teman-teman semuanya tadi begini. Ya, terima kasih. Nah, tadi gini, tadi untuk saya di dinas sosial memang ada di bidang kesejahteraan sosial. Jadi kesejahteraan sosial itu menangani satu adalah dikasih PFM atau penanganan fakir miskin. Nah, di salah satu penanganan fakir miskin ini adalah penanganan terkait dengan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat atau dari Kementerian Sosial maupun dari pusat. Contohnya PKH, program Keluarga Harapan, juga termasuk BPNT, juga BSP yang selama ini masih sudah ada terkait dengan bantuan sosial beras itu juga. Itu saya juga yang banyak sekali untuk terkait dengan bantuan yang 5 kilo juga itu beras juga, itu juga dari Kementerian Sosial, tapi notabene untuk dinas sosial ada pada di bidang kita. Jadi memang di situ ada notabene terkait dari bantuan-bantuan yang ada dari Kementerian Sosial. Baik itu penanganan terkait dengan terkait dengan COVID ya, yang terkait dengan santunan yang kemarin atau tahun 2020 itu kan ada santunan itu juga. Santunan terkait dengan COVID yang pada waktu itu Pak Menterinya masih yang lama itu kurang lebih bisa menerima 15 juta, tetapi setelah Ibu masuk jadi menteri itu, akhirnya ternyata anggarannya memang nggak ada, nanti akhirnya dilimpahkan atau akhirnya juga pindah ke dari pemerintah pusat terus dihandle sama pemerintah daerah atau provinsi, ya.
Maka dari itu akhirnya untuk santunan itu yang kemarin itu dari 319 itu yang di Surabaya, mungkin Sidoarjo maupun dan kota-kota yang lain mungkin variasi ya, mungkin jumlahnya beda. Kalau Surabaya kemarin 319 orang yang menerima santunan itu langsung bayar rekening, langsung masuk bayar rekening. Ya, jadi tidak uang cash tapi langsung bayar rekening langsung masuknya itu. Itu salah satunya terkait dengan penanganan fakir miskin. Nah, di situ juga ada penanganan terkait dengan ketanggap daruratan. Kalau sekarang namanya ketanggap daruratan yang ada dinas sosial, yang di situ ada namanya ambulan, dinas sosial ambulan gratis dinas sosial. Itu memang saya juga yang menangani terkait dengan ambulan. Jadi memang agak luas, lumayan luas untuk penanganan saya. Karena Mas Haris ini sering saya tinggalin untuk menangani yang lainnya. Saya nggak bisa nungguin teman-teman terlalu lama di tempat ya. Apalagi di posko-posko itu juga kita pun nggak bisa lama-lama di situ karena ada pekerjaan lain yang harus ditangani. Ya, terkait dengan bantuan-bantuan mungkin kadang juga ke provinsi terkait koordinasi di bantuan yang ada di provinsi. Terkait juga nanti pemerintah kota juga mengeluarkan terkait bantuan-bantuan yang lainnya juga seperti itu. Jadi untuk ambulan, kita saat ini memang konsentrasi di bantuan atau PPKM atau bantuan terkait dengan masyarakat penerima bantuan itu yang notabene memang diambilkan dari masyarakat berpenghasilan rendah maupun yang sudah masuk DTKS. Ini ceritanya nanti aja, terlalu lama nantinya itu. Kita langsung konsentrasi ya. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya ya yang notabene ini dari Surabaya memanggil, dari di dalamnya itu setelah saya lihat, saya telusuri memang ada dari beberapa komunitas atau teman-teman dari beberapa kalangan, ada yang memang dari dirinya sendiri langsung ikut pengen jadi relawan ya, tapi seperti itu. Ada lagi yang memang ada yang dari seperti di GP Ansor ini kan ada juga yang ikut di situ, tapi memang saya lihat memang banyak dari Ansor ini kayaknya teman-teman di situ juga. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih partisipasinya teman-teman semuanya ya. Cukup saya starter dengan kopling 1, kopling 2 dan kopling 3-nya jalan sendiri gitu loh. Nanti sudah gampang bisa dimengerti langsung gitu loh. Nanti koplingnya itu nggak usah sampai 3 saya, 2 saja sudah langsung jalan sendiri. Bus gitu aja teman-teman. Terima kasih karena saya rasa teman-teman ini kayaknya sudah banyakkan juga ada yang di notabene berpendidikan di kebencanaan. Kebencanaan itu macam-macam memangnya, ada yang memang karena bencana alam atau bencana sosial. Nah, kita di antara bencana sosial yang seperti ini, anggap saja di COVID ini ya, COVID-19 ini ya, saat ini memang lagi trending banget memangnya. Apalagi pada waktu awal-awal bulan Juni dan Juli ini, memang pertengahan luar biasa, sangat luar biasa. Sampai-sampai teman-teman ini mau duduk aja di posko aja nggak bisa duduk dengan enak nyaman gitu loh. Apalagi karena apa? Satu mobil biasanya itu kalau dirasa itu teman-teman itu mobilnya ada 5 tapi cuman supirnya ada 2 di saya pada waktu saat itu. Mobilnya ada 5, cuma di posko cuma hanya 1, 2, 3 gitu aja. Satu kru gitu aja. Nah saat ini dengan bantuan teman-teman dari relawan, luar biasa sekali. Karena apa? Penambahannya kurang lebih saat ini ada kurang lebih 35-an relawan yang masih aktif di tempat kita. Kurang lebih ada 30 atau 35 yang masih aktif di tempat kita relawannya. Nah, sedangkan juga ada perbantuan dari SB atau Surabaya Bus itu juga, ya. Ada juga dari Linmas juga perbantuannya kita. Di situ juga ada poster atau posko terpadu yang membantu ke penanganan COVID yang dari terutama di ambulan dinas sosial ini, yang pada saat itu memang kita sempoyongan, dalam arti itu udah mobilnya banyak tapi tenaganya kurang. Itu permasalahannya benar. Nah, kalau satu orang
satu kru, katakanlah mobil satu, ngangkut satu sip aja 5 kali atau 6 kali udah gelempang ya, teman-teman di sini. Banyak yang gelempang. Ya alhamdulillah teman-teman ini semuanya dari terutama dari kru ambulan dinas sosial sendiri, alhamdulillah hanya beberapa yang kena COVID, tapi yang itu nggak signifikan, mungkin hanya beberapa orang yang masih baru dan belum bisa menyikapi terkait dengan protokol COVID yang ada di sini atau protokol yang harus diemban di situ, karena kita pun sudah nyiapi terkait dengan peralatan atau safety diri itu mungkin luput atau tidak dipergunakan karena tidak terbiasa aja. Nah, padahal safety diri atau protokol yang kita kasih di situ, mulai dari safety sepatu, mulai dari APD, masker, fasil dan yang kira-kira untuk pendukungnya juga ada alkohol di situ atau disinfektan, harus kita manfaatkan dengan baik. Tidak hanya cuman hanya seperti itu aja. Manfaatkanlah peralatan atau apapun yang ada di situ, sebenarnya kan seperti itu ya. Nah, dengan saya potong, Pak. Kamu silakan. Jadi ini sahabat-sahabat, apa yang disampaikan sama Pak Adi tadi itu bukan hanya lip serving, itu memang nyata. Ya. Jadi sekedar bensin dan cerita. Jadi dan Anis dan sahabat-sahabat Banser yang daftar ke saya dan ingin menjadi driver itu di briefing dulu di Jinsos. Iya. Karena di Surabaya di Jalan Jadi, Rahman Hakim. betul. Jadi teman-teman memang pada awalnya memang kita briefing secara virtual dan secara langsung ke lapangan ya. Tujuannya untuk kalau mau jadi relawan seperti ini nanti mungkin bisa mengikuti 1 kali 2 kali mengikuti daripada teman-teman yang sudah terbiasa terkait dengan ambulan. Ya, makanya saya sudah bilang ternyata dikasih personel 1-2 aja sudah jalan, gampang sekali gitu teman-teman menerimanya gitu loh. Padahal nyun saya ya teman-teman ini semuanya ya, saya rasa setelah tahu kondisi jenazah COVID yang ada di masyarakat, notabene yang ada di rumah-rumah itu luar biasa macamnya. Ada yang mungkin beratnya 80, ada yang 130, ada yang 180 kemarin. Yang terakhir kemarin itu kurang lebih ada yang beratnya hampir 220-an. Ini sangat-sangat berat. Belum juga petinya, karena ada satu peristiwa di situ yang unik di situ ya. Petinya itu nggak cukup atau nggak muat. Ya unik itu sekali. Salah satunya yang ada di beberapa wilayah itu memang ada luar biasa, tebal banget, orangnya gemuk banget. Jadi memang evakuasi rata-rata di lantai 2. Rata-rata itu ada di lantai 2, lantai 1 memang ya ada, teman nggak seberapa. Biasanya orang tua yang di lantai bawah, tapi yang kira-kira umpamanya umurnya di atas 20 ke atas itu biasanya 20 sampai di bawah 50 biasanya rata-rata di lantai 2 atau lantai 3. Maka dari itu kita dengan tambahan personel atau dari teman-teman relawan ini luar biasa, sangat luar biasa bisa kita memberikan inovasi, masukan seperti ini. Karena bisa jadi jenazah itu sendiri bisa sampai 1 hari, 2 hari, dan bahkan ada yang 4 hari di lokasi situ nggak ketahuan. Nah ini perlu memang pengalaman baru bagi teman-teman yang ada di ini dengan kondisi COVID seperti ini, ya COVID seperti ini, tetapi penanganannya memang luar biasa, menghirup udara yang tidak sedap lah di situ. Iya, tidak sedap banget, nggak enak, nggak nyaman loh, gitu ya. Tapi teman-teman semangatnya luar biasa ini, luar biasa Pak. Saya memantau teman-teman semuanya yang ada di situ. Saya anukan sendiri, saya lihat sendiri, mulai dari posko sampai ke ujungnya, sampai ke lapangan ya juga. Itu saya lihat, memang kondisinya seperti itu. Memang pada waktu bulan-bulan awal Juli ya, kalau Juninya memang ada naik turun. Setelah itu di bulan Juli itu yang naiknya tajam banget. Tadarui bisa sampai antara 120 ya salah itu 24 jam itu. Itu yang paling puncak itu sekitar berapa ya? 196 ya salah kemarin itu. Per hari. Iya. Jadi makanya saya tadi kan bilang ya, teman-teman itu mau duduk aja, untung kendaraannya banyak dan pasukannya banyak, mau duduk, nggak sampai 5 menit kita aja sudah langsung jalan lagi. Ayo jalan lagi.
Luar biasa memang seperti itu kondisinya, memang realnya di lapangan seperti itu. Saya tunggui 1 jam di lokasi, katakanlah pada waktu hari Sabtu atau Minggu gitu, saya tunggui seperti itu. Ingin tahu saya sebenarnya apa betul seperti itu. Ternyata memang betul. Jadi untuk pada waktu puncak-puncaknya ini nggak bisa disadari bahwa teman-teman mau duduk gitu aja udah mobil itu ngantri terus, nggak pernah berhenti, ngantri terus di depannya posko yang bersama itu. Nah, sedangkan teman-teman yang ada di krematorium juga demikian, kita sebenarnya gantian juga lah, shift 1, shift 2, dan shift 3 ya. Bahkan di sana memang kalau kendaraan di sana rame gitu ya, kira-kira anginnya nggak seberapa ya, tapi kalau sudah agak sepi gitu, anginnya kenceng banget di situ. Kalau nggak minum yang anget-anget, wah masuk angin, bener ini. Ini contohnya Mas Aris ini. Jadi gemuk karena masuk angin juga itu mungkin. Jadi seperti itu memang kondisi di lapangan. Memang kita mengambil jenazah, kita angkut di mobil, kita bawa dengan pakaian yang memang kita sudah siapkan di situ, peralatannya, kendaraannya dicek benar-benar sama teman-teman karena bergantian juga. Nah juga demikian juga untuk pada waktu saat berkendaraan, ini memang kita beritahukan. Biasanya setiap minggu itu kita evaluasi apa yang kurang kamu, apa yang kurang daripada kegiatan sampean pada waktu saat di lokasi maupun di kendaraan itu. Nah memang itu saya utarakan supaya teman-teman ini pengalamannya, oh ya ternyata saya punya kendala seperti ini. Dan saya pun juga menyaring informasi dari masyarakat. Ternyata memang ada beberapa tempat yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Tentunya pada waktu masuk di kampungan, bolehlah sirene dinyalakan, tetapi sirene yang lampunya saja dinyalakan, tapi sirenenya jangan dinyalakan. Itu asal menghormati saat kiri kanan. Tapi kalau sudah di jalan raya, monggo silakan. Karena yang diangkut adalah jenazah, kita nggak perlu kebut-kebutan memangnya. Cuman ya memang untuk saat ini karena keburu dengan waktu yang kemarin itu harus cepat nyampe, karena khawatirnya penanganan ini nggak bisa cepat, akhirnya ya agak lumayan kenceng teman-teman, bisa seperti itu. Karena sudah banyak pasien atau sudah banyak jenazah yang menunggu. Itu yang kemarin kita lakukan. Nah sekarang sudah agak mereda, akhirnya slow, jadi seperti itu, agak bisa santai. Tapi respon time-nya harus cepat, itu aja. Respon time harus cepat, tapi pada waktu kendaraan kita harus mengatur suasana yang nyaman untuk kondisi seperti ini. Kita sesuaikan lah istilahnya. Ya, Pak, saya mau tanya nih, Pak. Oh, jadi operasional ini sebagai informasi juga kepada sahabat-sahabat yang ada di rumah nih. Jadi operasional ambulan Dinsos itu beroperasinya di daerah mana sih, Pak? Kenapa kurang jelas? Jadi driver ambulan punyanya Dinsos, itu secara tugas itu sebagai apa? Apakah sebagai angkut orang sakit atau apa? Bisa dijelaskan? Oh ya, jadi gini, memang pada awalnya sebelum pandemi, memang itu kita juga ada namanya itu sudah rutinitas, ada yang HD atau cuci darah, karena ada pasien lah istilahnya seperti itu untuk tugas-tugas teman-teman sebelumnya. Jadi ada pasien yang notabene pasien itu bukan pasien COVID ya, tapi pasien yang kira-kira biasa atau pasien yang dianggap itu tidak menggunakan medis yang terlalu berat bagi kita, karena kita nggak ada medis di dinas sosial itu, nggak ada medis Pak bulannya. Ya, nah sedangkan juga ada namanya reguler atau jenazah yang biasa, jenazah biasa yang bukan COVID. Nah sekarang dengan adanya pandemi seperti ini, memang COVID itu agak lebih dicepatkan supaya penularan di masyarakat atau ketakutan daripada masyarakat saat di kondisinya masih di masyarakat atau di rumah, ini menjadikan beban mental bagi warga-warga yang ada di sekitaran situ. Makanya gerakan kita harus cepat untuk membuat masyarakat itu nggak bikin jadi takut gitu loh. Oh ternyata dianggap bahwa itu adalah ini sakitnya atau meninggalnya karena ini nanti kalau tidak diangkat dan cepat menular ini ya. Itu yang mungkin jadi keluh kesah daripada warga yang ada di masyarakat. Makanya kita harus respon time kita harus cepat sekali. Kalau respon time kita nggak cepat, wah ini menjadikan suatu hal yang predikat buruk atau
wah, jadi omongan wah ini nanti nular gitu loh, karena apalagi yang tadi saya bilang itu bisa sampai 1 hari 2 hari dan sampai 3 hari nggak ketemuan atau nggak ketahuan dari warganya, ya itu yang menjadikan masalah juga. Karena mobil setelah ditutup masuk di situ itu kalau momennya nggak bener-bener orang teman-teman ini niat ingsun ya nyun sewu, baunya di dalam mobil aja kalau nggak dikasih beberapa uh, kemauan daripada teman-teman, bau itu akan tambah nggak karu-karuan nyelengetnya gitu loh. Kalau dengan ada niatnya itu lah itu beda. Niat ini yang akan membungkus daripada bau atau ketakutannya teman-teman. Luar biasa teman-teman ini. Akhirnya ya ya persenalan gitu aja udah gitu aja. Jalan sekali lancar teman-teman. Mau juga ini Pak, mau tanya juga. Jadi itu hanya korban orang yang meninggal. Ya, tulangi lagi, tulangi, kurang jelas. Jadi yang diangkut oleh Dinsos itu adalah korban. Korban itu orang yang meninggal atau orang yang sakit atau bagaimana? Ya, jadi korban itu memang yang kita angkut dari dinas sosial itu memang bermacam-macam ya, karena korban dari contohnya laka juga kita yang angkut biasanya setelah ada inafis, memang banyak sekali, atau korban bunuh diri juga seperti itu, atau penemuan jenazah itu yang memang kita juga menangani seperti itu, karena penanganan yang hal semacam itu yang pokoknya berhubungan dengan jenazah, ya itulah tugas kita, salah satunya itu. Ya, di samping itu juga memang kita juga menyiapkan terkait dengan kendaraan kendaraan yang khusus kemarin itu untuk pasien, ya akhirnya larinya bukan ke pasien lagi tapi ke jenazah juga gitu loh. Iya, akhirnya seperti itu. Oh, ada bantuan juga mobil yang kemarin dari 16 kendaraan yang ada di dinas sosial, memang ketambahan lagi kurang lebih 14 kendaraan. Maka dari itu teman-teman bisa megang satu-satu gitu loh, lebih nyaman gitu. Jadi satu mobil 2 orang, kadang-kadang ya 3 orang kalau momennya dikira atau dirasa kurang mumpuni tempatnya yang dari informasi teman-teman yang ada di lapangan, oh ini ternyata jenazahnya besar. Wah, akhirnya bawa 3 orang gitu loh. Nah, nanti mungkin kalau nggak kuat lagi ya kita ngasih APD ke warga yang mau ikut mengangkut seperti itu, karena ya, kalau orangnya kecil nggak masalah, mungkin Mas Aris saja bisa gendong sendiri, ya. Wow. Mas juga bisa langsung gendong sendiri. Tapi kalau jenazahnya besar, dimasukkan di kantong gitu, diangkut orang 4 aja yang kemarin aja nggak kuat ya, karena terlalu besar. Bukan karena nggak kuatnya, lokasinya itu turun juga ya sulit, karena lewat tangga seperti itu, ya. Juga ini Pak, mau tanya juga. Jadi prosedur itu bagaimana? Karena tadi sahabat Aris menceritakan bahwa dibawa ke Babat Jawa. Nah, itu bisa dijelaskan nggak Pak? Oh iya, berarti begini, kita memang kompilasi atau berpadu atau bersinergi sama teman-teman yang ada di krematorium atau pemulasaraan. Ya, karena pemulasaraan itu pun juga ada yang nama kita yang disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya yang ada di Keputih atau di krematorium sana. Dan juga ada yang memang ada di rumah sakit. Ya, maka dari itu kita pun juga membawa jenazah yang ada dari. Halo Betty. Halo Betty, suaranya. Halo Betty. Suaranya Betty. Halo. Halo Betty. Mohon maaf sebelumnya jaringan kita putus dengan Pak Edi. Kalau nanti kamu lagi kita bisa sambung. Halo Pak Edi, masih terhubung?
Halo, halo, bisa dengar ya? Suaranya gimana? Tadi. Bisa dengar? Ya, ini udah dengar, udah. Oke, oke, ya. Ya. Memang dari saya jelaskan lagi itu terkait dengan yang di krematorium atau pembawa jenazah yang dari pemulasaraan, memang seperti itu. Kita pun sudah ada siap kendaraan 3 di sana sebenarnya di krematorium. Saat itu kita bisa, kalau yang mobil besar bisa membawa antara 1 sampai 5 jenazah bisa. Karena kalau maunya rame-rame seperti itu ya langsung kita bisa membawa banyak. Ya, tapi kalau umpamanya landai gitu ya, kita cukup membawa kendaraan kecil yang bisa diisi cuma 1 atau 2 jenazah bisa ke Putih ataupun mau ke Bawah Jerawat. Karena perjalanannya agak jauh. Nah, ini memang banyak kisah atau cerita pun juga dari teman-teman, mungkin juga Mas Haris juga menceritakan terkait dengan di perjalanan khawatir didodok sama petinya itu. Jadi biasanya, iya karena apa? Karena nyun sewu ya, jadi posisi kepalanya kan ada di belakangnya jok apa tempat duduk itu. Namanya di belakangnya persis itu kita bisa raba-raba loh. Ini kepalanya di sini. Andai kata buat ngomong-ngomongan ya akhirnya seperti itu aja. Ya kisah-kisah dari teman-teman itu memang banyak sekali. Ini Pak, terakhir nih Pak, pertanyaan dari saya. Mungkin ada pesan atau semangat mau diberikan kepada sahabat-sahabat relawan yang lain. Ya. Oke, ya. Untuk terkait dengan teman-teman yang sudah diwadahi oleh relawan Surabaya, ya relawan Surabaya ya, atau relawan Surabaya memanggil ya, itu ya. Terima kasih banget dan cukup luar biasa bantuannya ke teman-teman itu karena keberaniannya maupun insting yang ada di dada di diri pribadinya ini membawakan kita pun juga sangat-sangat terbantu juga untuk terkait dengan mengatasi terkait dengan COVID yang ada di atau pandemi saat pandemi seperti ini. Dengan mudahnya kita pun juga mengangkut terkait dengan jenazah yang ada di masyarakat itu sehingga bisa cepat teratasi. Mungkin seperti itu ya. Oh ya Pak, ini Pak, ada teman saya yang ini komentar. Kalau butuh di sos itu gimana caranya? Oh alah ya, siap ya. Sebenarnya kita cukup mudah kok kalau mamanya butuh ambulan dinas sosial itu cukup mudah sekali. Kita hanya tinggal ngebel atau nelpon ke 112 ataupun ke nomor telepon yang sudah disediakan ke 082243 kali 47 ke 52. Sama nomor telepon yang mungkin ada 3 nomor telepon yang kita sudah siapkan saat pandemi ini. Memang ada 4 nomor telepon yang kita siapkan atau siagakan untuk terkait dengan saat pandemi ini. Jadi cukup telepon aja, nanti di mana KTP-nya bisa dikirim ke teman-teman yang ada di operator. Nanti biar nanti untuk lokasinya di mana. Kira-kira kalau maunya reguler, tinggal aja nanti kira-kira jam berapa dibawa ke makam. Kita nanti bisa komunikasi lagi. Tapi kalau saat yang COVID ini memang kita butuh kecepatan. Jadi sekali ditelepon, nomor KTP atau KTP-nya sudah jelas dan juga kematian atau surat kematiannya jelas terkait dengan kematiannya kenapa. Nah ini memang yang menjadi prasyarat yang harus kita lakukan karena khawatir saya nanti saat di pemulasaraan atau pemakaman nanti terkait dengan kendala, terjadi kendala di situ nanti. Jadi memang kita harus paling tidak itu KTP-nya jelas, itu minimal KTP-nya jelas, KTP Surabaya atau KTP luar kota. Jadi nanti kita bisa membantu terkait dengan satu adalah pemulasaraan. Biasanya untuk saat ini memang di kota Surabaya belum bisa terkait dengan pemakaman yang dari luar kota. Ya, tetapi itu adalah kewenangan daripada DKRTH atau teman-teman yang ada di UPTD DKRTH sana atau dinas instansi lain yang berkompeten di sana. Kita tinggal calling, nomor teleponnya sudah jelas, dengan telepon saja. Kalau teman-teman untuk masalah jenazah maupun masalah pasien yang kiranya itu enggak terlalu berat buat kita ya kita lakukan atau terkait dengan pada waktu saat ada
kecelakaan, kita bisa telepon langsung ke 112 untuk meminta bantuan, bisa seperti itu juga. Asalkan satu sudah ada Inavis atau sudah yang bertanggung jawab yang ada di situ. Itu aja. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan agenda kita. Karena saya ingin dengan antara pahlawan di pandemi. Karena itu sudah penanganan orang miskin, yang keterampilan miskin, jangan lupa. Semoga sehat selalu. Saya nunggu, biasanya seperti itu. Nunggu undangannya ngopi. Baik Pak, saya akhiri dulu Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Edi Suswanto.